Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, saya Siti Faida dengan NIM 1212020 pada kesempatan ini akan mencoba mereview materi berkaitan dengan konsep demokrasi pendidikan. Tentunya seperti biasa sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah landasan pendidikan yang saya ambil di semester 2 jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu berikut ini penjelasannya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari demokrasi pendidikan. Namun sebelum itu perlu kita pahami bahwa secara sempit demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan, aturan kelembagaan dalam mengambil keputusan politik dan sistem politik. Kemudian dalam pengertian luas, demokrasi dipahami sebagai cara hidup seperti sikap toleran, kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain, menerima kerjasama dengan cara yang adil, yang mana selebihnya demokrasi merupakan pandangan atau keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan istimewa di muka hukum. Nah, kemudian salah seorang ahli bernama John Dewey mengungkapkan beberapa pandangannya berkaitan dengan konsep demokrasi pendidikan. Di antara pandangannya itu, pertama, beliau mengatakan bahwasannya pendidikan merupakan suatu kebutuhan hidup. Pendidikan sebagai fungsi sosial, kemudian pendidikan sebagai arah, pendidikan juga sebagai pertumbuhan, pendidikan sebagai persiapan, pendidikan sebagai sesuatu yang sedang berlangsung, kemudian pendidikan sebagai suatu pelatihan, training, dan juga pendidikan is formation, kemudian pendidikan sebagai rekapitulasi, rekonstruksi, dan retrospeksi, pendidikan sebagai sesuatu yang menyeluruh dan juga berlaku untuk semua kalangan. Dari beberapa pandangan yang diungkapkan oleh John Dewey tadi dapat kita pahami pada misalkan salah satu pandangannya yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu merupakan suatu kebutuhan hidup. Dari sini dapat kita pahami, memang betul pendidikan merupakan suatu proses transmisi yang dilakukan melalui komunikasi, di mana hal tersebut tentunya tidak lepas dari pandangan bahwa dari pandangan hidup itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu proses perbaikan diri, dan proses perbaikan diri ini dapat dicapai melalui pendidikan. Maka dari uraian tadi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kemudian demokrasi pendidikan mengandung arti suatu proses, yaitu menuju demokrasi dalam pendidikan, yang mana dengan orientasinya menghasilkan lulusan yang merdeka, kemudian bisa juga berpikir kritis dan tentunya sangat toleran dengan pandangan dan praktik demokrasi. Demokrasi pendidikan dapat dipahami sebagai pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai demokratis. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalamnya, di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dengan anak didik juga dengan pengelola pendidikan. Demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan tadi persamaan antara kewajiban, hak, perlakuan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik, tentunya dalam proses pendidikan. Baik, selanjutnya demokrasi pendidikan di negara kita, di Indonesia.
Sebenarnya bangsa kita telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan ini sejak diproklamasikannya kemerdekaan, tentunya hingga saat ini. Dari hal tersebut dapat kita lihat ya, bahwa para pendiri bangsa ini telah menyadari betapa pentingnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana pemikiran ini diperkuat dengan kenyataan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 mengatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Namun, memang pada realitanya kita temui aplikasi dari demokrasi pendidikan di Indonesia ini mengalami berbagai kendala. Salah satunya pada hari ini pun masih masih pendidikan di Indonesia ini masih belum merata ke beberapa wilayah yang memang jangkauannya sulit begitu. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Kita ketahui dalam pelaksanaan pendidikan tentunya selalu terkait dengan masalah-masalah. Di antaranya pertama ada hak asasi tiap warga negara untuk memperoleh pendidikan itu sendiri. Kemudian kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya, hak dan kesempatan atas dasar kemampuan yang mereka miliki. Namun dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tentunya demokrasi pendidikan itu memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan permasalahan tadi. Pertama, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Kemudian wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi luhur. Selanjutnya, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dan tadi juga sudah disampaikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Tentunya di sana ada mengatakan bahwa pendidikan diselenggarakan tidak diskriminatif, kemudian tidak memandang sebelah pihak, dan juga dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan. Maka prinsip-prinsip dari demokrasi dalam pendidikan itu sendiri bertitik tumpu pada undang-undang tadi. Yang pertama, tidak diskriminatif, kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan juga hal-hal lain yang tadi tercantum dalam undang-undang tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu berkaitan dengan kepemimpinan demokrasi pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa sekolah merupakan suatu unit organisasi tempat terlaksananya pendidikan, di mana sekolah tentunya butuh seorang pemimpin untuk melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut pendidikan itu sendiri. Dan setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing. Salah satu gaya kepemimpinannya yaitu gaya demokrasi. Nah, tipe kepemimpinan ini memperlihatkan bahwa seorang pemimpin itu selalu mengikutsertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin didasari pada prinsip saling menghargai, saling menghormati, dan juga kepemimpinan demokratis ini merupakan sebuah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan tentunya terarah, yang berusaha memanfaatkan setiap anggotanya untuk kepentingan kemajuan organisasi. Dalam hal ini yaitu pendidikan, dan yang mana
pemegang kendali di sekolah itu yang bertugas sebagai pemimpin adalah salah satunya kepala sekolah. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa kepemimpinan demokratis di dalam dunia pendidikan dapat kita lihat bagaimana seorang kepala sekolah mengelola suatu sekolah begitu. Apakah eh, apa namanya? Apakah kepala sekolah tersebut mengaktualisasikan prinsip-prinsip demokrasi tadi atau tidak? Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.